Saudara, hari ini saya tidak akan panjang bagikan firman Tuhannya. Saudara suka itu? Kalau mau panjang bisa, saudara. Nah, saya mau mencobai saudara dengan voting, tapi saya tidak lakukan, saudara. Oke, saudara, saya akan melanjutkan firman Tuhan yang saya bagikan minggu lalu tentang at your service. Saudara, kita ini berada di dalam pelayanannya Tuhan. Kalau minggu lalu kita bicara tentang bagaimana kita melayani satu dengan yang lain. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk berbicara apa yang Alkitab katakan tentang fungsi kita untuk melayani dunia. Fungsi kita untuk melayani dunia. Saudara, saya akan mulai membaca dari Injil Matius pasal yang ke-5. Tolong. Oke, saya sambil multimedia mempersiapkan, saya ingin mengajak saudara untuk membaca Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-13, saya bacakan untuk saudara, dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Dan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Saudara, di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, pada waktu Tuhan Yesus mengajar yang sering kali kita sebut khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan didengar oleh banyak orang. Itu setupnya ya. Dia katakan sama murid-muridnya, didengar oleh banyak orang, dia katakan begini, kamu adalah garam dunia. Tuhan Yesus tidak mengatakan, jadilah kamu garam dunia. Oke? Kalau saya katakan sama saudara begini, saudara ini perlu jadi manusia, saudara tersinggung. Benar nggak? Karena saudara katakan, loh sekarang saya apa Pak? Oke? Karena saudara memang manusia. Tuhan Yesus katakan, kamu ini garam dunia. Nah saudara, fungsi utama garam pada waktu itu, fungsi utama, fungsi yang paling besar, bukan untuk memberi rasa bahkan saudara. Fungsi utama garam pada waktu itu adalah untuk mengawetkan, untuk membuat makanan itu tidak busuk, mencegah pembusukan, itu fungsi utama. Ya hari ini saya nggak akan bicara banyak tentang fungsinya garam apa, yang memang menggambarkan fungsi kehidupan kita sebagai orang percaya, tetapi fungsi utama garam adalah untuk mencegah pembusukan. Itu sebabnya fungsi gereja adalah mencegah terjadinya pembusukan di dalam budaya kita. Pada waktu orang percaya melakukan kehidupan normal Kristen, bukan di gereja saudara. Seringkali pada waktu kita mengatakan kehidupan normal Kristen saya melayani, saya jadi usher. Atau saya sebagai anggota jemaat, saya ikut life group. Which is good, semua itu baik saudara. Tetapi saudara, gereja Tuhan punya fungsi di dunia. Tuhan mengatakan kamu bukan garam gereja, kamu garam dunia. Dan kalau garam itu menjadi tawar, dikatakan dengan apa dia diasinkan? Mungkin saudara berpikir dengan konsep garam kita, saudara katakan gini, kapan saya pernah lihat garam tawar? Saudara pernah lihat garam tawar? Saudara katakan gimana mungkin konsepnya ini kalau garam itu jadi tawar? Nah saudara perlu mengerti Tuhan Yesus berbicara dalam konteks garam yang ada pada waktu itu, yang banyak didapatkan dari laut mati. Ya. Nah atau juga dari batu-batuan di Palestina yang mengandung garam. Ya, jadi cara buatnya bukan saudara pergi ke Madura lihat tambak garam. Sangat berbeda saudara. Artinya garam yang mereka ambil ini masih punya kandungan yang lain, bukan hanya garamnya aja. Dan cara mengaplikasikan adalah garam itu, benda putih ini kemudian digosokkan di ikan, di daging supaya awet, supaya tidak busuk. Nah kalau garam itu, kalau butirannya masih ada, tapi kadar garamnya sudah habis, maka garam itu masih kelihatan berbentuk garam, tapi sudah nggak ada asinnya. Itu yang Tuhan Yesus maksudkan, bahwa kalau garam itu sudah jadi tawar, cuman bentuknya aja ada, tapi fungsinya nggak ada, maka sekalipun ada bentuknya, nggak ada gunanya kecuali dibuang dan injak orang. Tuhan Yesus mau menggambarkan kehidupan gereja, kalau kita tidak memberikan fungsi buat dunia, sebenarnya kalaupun ada bentuknya,
Tidak ada manfaatnya lagi. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan begini, kamu adalah terang dunia. Kembali, bukan kamu jadilah terang. Ya, seringkali kita mengatakan, hei kamu jadi terang ya, kamu jadi garam ya. Tuhan Yesus tidak bilang begitu loh saudara. Tuhan Yesus bilang kamu terang, kamu garam. Nah saudara, seberapa terang terangmu? Ya, Tuhan Yesus katakan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Maksudnya begini, saudara, kota pada zaman itu, pada malam hari, karena ada lampunya, karena ada cahayanya, sekalipun cahayanya kecil, dia tidak akan tersembunyi, dia pasti kelihatan. Kekristenanmu, normal kehidupan Kristen saudara, harusnya memancarkan terang. Saudara, permasalahan kita orang percaya adalah terang kita nyampur jadi satu dan kita merasa insignifikan. Saudara, karena kita semua ini punya terang, dikumpulkan jadi satu, kumpul begini, terus kemudian saudara mulai membandingkan terang satu dengan yang lain. Permasalahan orang percaya adalah seringkali dia lupa fungsinya bahwa dia adalah terang, tetapi dia membandingkan siapa lebih terang. Itu sebabnya pembicaraan di gereja seringkali siapa yang lebih diurapi, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih begini. Saudara, sebenarnya kita berkumpul bersama-sama untuk menguatkan satu dengan yang lain, ya. Untuk Tuhan memberikan kekuatan buat kita, supaya kita berfungsi bukan di antara kita saja, tapi terutama fungsi menjadi terang itu adalah di dunia. Supaya saudara bisa maksimal. Saudara, pada waktu saudara di rumah, keadaan normal listrik hidup, maka pada waktu saudara menyalakan lampu senter itu tidak punya fungsi yang seharusnya, yang semestinya. Saudara, karena bahkan tidak melihat cahaya yang bagaimana dari lampu senter itu. Tetapi pada waktu lampu mati, maka lampu senter itu, lampu sorot itu sangat berfungsi, saudara. Bahkan saudara bisa cari nomor telepon dengan lampu senter. Yang saudara tidak akan lakukan kalau keadaan normal. Itu sebabnya fungsi gereja paling terasa bukan di gereja. Fungsi gereja paling terasa adalah pada waktu gereja berada di tempat yang paling gelap. Saudara dan saya paling terasa pada waktu saudara berkumpul dengan orang-orang yang paling gelap. Nah saudara, ada waktu untuk segala sesuatu, ada waktu untuk kita kumpul. Tetapi ini bukan satu-satunya waktu kita untuk bersama-sama. Kalau fungsi kita hanya dengan Tuhan dan satu dengan yang lain, maka Tuhan Yesus tidak akan mengatakan, engkau adalah terang dunia. Tuhan Yesus akan mengatakan, engkau adalah terang gerejamu. Tapi ayat ini mengatakan, engkau adalah terang dunia. Saudara, kita ini bukan sumber terang, saudara. Kita merefleksikan terang. Saudara, kalau di tata surya kita ada yang namanya matahari, ada yang namanya bulan. Bulan itu bukan sumber terang, matahari sumber terang. Tuhan Yesus itu sumber terangnya kita. Kita ini merefleksikan apa yang ada di dalam kita karena Yesus. Itu sebabnya saudara, tugas kita ini sebenarnya simple. Kita perlu berada di dunia dan merefleksikan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Ayat 15 mengatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada dalam rumah itu. Konteks yang Tuhan Yesus katakan tadi, yang pertama dia katakan, hei, kalau terang itu ada di atas bukit, semua orang bisa lihat. Kalau di dalam konteks rumah, supaya saudara tahu apa yang dimaksudkan, saudara, pelita yang Tuhan Yesus maksudkan itu pelita yang dinyalakan pakai sumbu, terus kemudian ada minyaknya. Pelita itu tidak diletakkan di bawah gantang atau di bawah keranjang, karena yang pertama,
dia tidak akan menyala dengan fungsinya. Karena yang perlu diterangi adalah ruangannya. Ya, nah saudara, sama seperti saudara kalau saudara mengerti fotografi, saya tidak terlalu mengerti, posisi pencahayaan itu sangat penting. Ya, nah saudara, kalau cahayanya ada tapi di posisi yang tidak tepat, maka fungsinya sangat terbatas. Kalau saudara mau mengambil foto, kemudian penerangannya semua di belakang sana, fotonya gelap sekalipun penerangannya ada. Tapi kalau penerangan itu dibawa ke tempat yang tepat, maka penerangan itu sangat berguna. Pelita di bawah gantang, itu yang pertama, saudara, salah tempatnya. Karena gantangnya tidak perlu disinari. Yang kedua, kalau ditutup, saudara, maka apa yang terjadi, saudara? Karena oksigennya habis, lampunya mati. Saudara, banyak di antara kita, kerinduan kita mati karena salah tempat. Seberapa banyak di antara kita yang awalnya semangat, kemudian kerinduan kita untuk menerangi dunia semakin lama, semakin kecil, dan akhirnya mati. Tuhan Yesus mengatakan mungkin engkau salah tempat karena engkau menerangi tempat yang tidak seharusnya diterangi. Engkau tidak berfungsi maksimal. Ayat 16 mengatakan, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan baik. Saudara, di dalam jemaat ini, saudara sering mendengar bahwa perbuatan baikmu tidak menyelamatkan engkau. Dan itu memang benar. Tapi perbuatan baikmu sangat penting. Karena saudara, dunia tidak melihat doktrinmu, dunia tidak melihat pemahamanmu, dunia tidak mengerti ibadahmu, dunia mengerti perbuatan baikmu. Dunia mengerti perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, kalau saja kita menjadi orang Kristen yang mencerminkan Kristus di dalam pekerjaan kita, mencerminkan Kristus di dalam keseharian kita, cara kita berinteraksi, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita berbisnis, cara kita bekerja untuk bos kita, maka dunia ini menjadi lebih baik. Kalau orang percaya menjadi orang-orang yang sungguh bisa dipercaya di tempat pekerjaannya, maka dunia ini jadi lebih baik. Saya berharap kita menjadi orang percaya, label orang percaya itu bukan sekedar kita mempercayai Tuhan Yesus, tetapi akibat kita mempercayai Tuhan Yesus, kita bisa dipercaya. Kalau itu terjadi, maka itu yang dikatakan terangmu bercahaya di depan orang, mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, saya ingin mengkontraskan saudara dengan ayat yang Tuhan Yesus katakan hanya beberapa waktu, kalau seumpama ini kata-kata Yesus yang ada di Alkitab saudara dicetak merah kata-kata Yesus, dari kata-kata ini kepada kata-kata yang selanjutnya tidak beda 5 menit saudara. Di fatsal selanjutnya ini yang Yesus katakan. Ingat, kata Tuhan Yesus, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu, kembali terjemahan kita kewajiban agama. Sebenarnya yang di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan practicing your righteousness, mempraktekkan kerohanianmu. Jangan kamu mempraktekkan kerohanianmu di depan banyak orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Saudara, kita kontraskan saudara dengan apa yang Tuhan Yesus katakan sebelumnya. Tuhan Yesus katakan begini, bercahaya di depan semua orang. Kemudian beberapa ayat kemudian Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu melakukan kehidupan kerohanianmu di hadapan banyak orang. Apa Tuhan Yesus ngantuk? Habis ngomong begini terus ngomong begini. Saudara, motivasi menjadi penting. Saudara, banyak orang Kristen keluar Kristennya kalau ada orang tertentu yang dia pengen impress kalau dia orang Kristen.
Saudara, itu bukan kehidupan normalmu di dalam Kristus, itu adalah kehidupan yang engkau mau menunjukkan kepada orang lain karena orang lain nanti bilang apa, karena saya orang Kristen. Itu sebabnya motivasi jadi penting. Kalau saja kita menghidupi kehidupan normal kita yang sudah dipengaruhi oleh Kristus, bukan hanya di gereja tapi di dunia, maka dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Kalau saudara adalah orang yang bisa menerima kelemahan orang lain di tempat pekerjaan saudara, bukan orang yang paling susah untuk dipuaskan di tempat pekerjaan saudara, bukan orang yang paling menyebalkan di tempat pekerjaan saudara. Jangan sampai kita ada di dunia dan orang mengatakan, ini adalah orang yang paling sulit yang pernah saya temui. Saudara, Yesus punya waktu dengan murid-muridnya. Yesus punya waktu dengan Bapanya yang di surga. Tapi Yesus disukai oleh para pemungut cukai dan orang berdosa tanpa ikut di dalam lelucon-lelucon kotor mereka. Artinya, kehidupan Yesus itu membuat orang merasa dibangun, disegarkan, diinspirasi, diberkati. Dan itu adalah bagian daripada tugas kita sebagai orang percaya. Saudara, pada waktu kita melihat apa yang Yesus katakan, seringkali kita berpikir begini, kebutuhan di dunia ini begitu luar biasa. Saya ini siapa yang bisa memenuhi kebutuhan itu? Terangnya dunia. Tuhan Yesus memberikan satu statement yang radikal. Saudara, kalau mungkin zaman itu, saudara ya, Tuhan Yesus bilang begini sama murid-muridnya yang kebanyakan orang Galilea. Kamu adalah terangnya Galilea. Masih nyambung buat mereka. Terang dunia, saudara, murid-murid ini keluar mungkin ke Yerusalem cuma sekali-sekali, saudara. Keluar dari Galilea aja jarang. Ini orang kampung, orang desa, saudara. Pada waktu Yesus mengatakan, kamu ini loh terang dunia, kamu ini garam dunia. Itu way beyond, itu sesuatu yang jauh di luar apa yang mereka bisa tangkap. Tapi itu fungsi gereja. Saudara katakan, terang dunia. Saudara, kalau saudara lihat flag, saudara lihat bendera. Saudara, bendera di ruangan ini bukan, tujuan utamanya bukan untuk hiasan. Oke? Bendera ini merepresentasikan ada jemaat Every Nation, di mana kita menjadi bagian, kita adalah bagian dari Every Nation di negara-negara ini. Artinya kalau saudara lihat, saudara bisa katakan, wow, saya tahu di sana ada gereja, ada hamba Tuhan, ada jemaat yang mungkin saya perlu doakan. Oke? Nah, saudara, tadi tim 10 Days dari Filipina ini mempresentasikan apa yang mereka, gereja mereka sudah lakukan dengan mengirim banyak misionaris ke bangsa-bangsa. Dan mereka nyampe ke sini bukan karena mereka orang-orang yang punya segalanya. Tapi mereka nyampe Indonesia, sudah. Tadi saya katakan modal 19 juta. Banyak di antara saudara yang berpikir kalau saya punya 19 juta, sempat enggak kita berpikir, kalau saya punya 19 juta, saya pergi misi, gitu ya. Nah, saudara, masalahnya bukan karena kita enggak punya. Masalahnya kita enggak punya hatinya. Itu sebabnya kita enggak mau berkorban untuk melayani. Melayani dunia seorang demi seorang. Apa maksud saya? Saudara, bahkan Tuhan Yesus tidak melayani semua orang Samaria. Apakah Tuhan Yesus mengasihi semua orang Samaria? Ya. Apakah Tuhan Yesus melayani semua orang Samaria? Jawabannya tidak. Pada waktu Tuhan Yesus lewatin Samaria, dikatakan Yesus harus melewati Samaria, dan ternyata di sana dia melayani hanya seorang wanita Samaria. Pada waktu
Yesus menyeberang bersama murid-muridnya dan nyampe ke Gadara, ternyata yang dilayani adalah seorang gila. That's it. Saudara, banyak cerita di dalam Alkitab di mana Yesus hanya melayani satu orang. Karena dengan keterbatasannya, baik secara waktu, baik dia di dunia ini sebagai manusia, dia nggak bisa melayani semua orang. Saudara katakan, men, jadi terang dunia susah amat. Saudara, saya ingin men-challenge pemikiran saudara, menantang pemikiran saudara, untuk menjadi dalam dibandingkan menjadi lebar. Apa yang saya maksudkan? Saudara, lebih mudah kehidupan kekristenan kita itu melebar. Tapi kadang-kadang kita tidak mendalam. Saudara, apa yang disaksikan tadi dari dua orang yang maju ke depan dan share tentang kehidupan mereka. Saudara, mereka terima Tuhan, dimuridkan, dibimbing, diberikan waktu, sehingga akhirnya mereka melakukan hal yang sama, mereka juga lakukan yang sama. Itu yang saya katakan dalam. Lebar itu artinya saudara melakukan banyak hal, baik, tapi dampaknya tidak kerasa saudara. Melakukan banyak hal tapi dampaknya tidak terasa, atau melakukan sedikit hal tapi dampaknya terasa. Pemuritan yang kita percaya dalam jemaat ini berbicara tentang melakukan dengan sedikit tapi dalam. Saudara perlu untuk dimuridkan, saudara perlu untuk belajar, itu sebabnya Tuhan Yesus tidak fokus hanya dengan crowd. Seringkali dia meninggalkan banyak orang dan pergi bersama dengan murid-muridnya. Kenapa? Karena dia bukan sekedar mau wide, tapi dia mau deep. Dia bukan sekedar mau banyak, tapi dia mau dalam. Karena dia akan meninggalkan murid-muridnya, dan dia memberikan contoh supaya murid-muridnya juga membangun untuk dalam dan bukan sekedar melebar. Kalau kekristenan kita dibangun dengan contoh, kita lihat yang lebar dan tidak lihat yang dalam. Saya ambil contoh saudara. Saudara, enggak semua saudara dipanggil untuk berkhotbah. Kalau semua saudara dipanggil untuk berkhotbah, siapa yang dengerin khotbah? Benar enggak saudara? Itu realitanya gitu loh. Itu sebabnya panggilan untuk berkhotbah diberikan Tuhan kepada beberapa orang. Oke? Tapi panggilan saudara, identitas saudara sebagai terang dan garam, itu berlaku untuk semua orang percaya. Nah, kalau kekristenan kita dibangun dengan hanya beberapa orang yang mampu melakukan dengan cara luar biasa, maka kekristenan kita dibangun secara melebar, tapi tidak mendalam. Saudara, saya tidak bisa mementor saudara dengan tiap minggu khotbah. Dan kalau saudara hanya melihat pola ini, akhirnya saudara katakan, saya tidak bisa khotbah, jadi saya nggak bisa melakukan banyak. Siapa bilang? Karena kehidupan kita sudah terbiasa kekristenan, saudara hanya dipengaruhi, dilakukan oleh beberapa orang yang dianggap very skillful. Saudara, di ibadah pertama tadi saya memberikan contoh, kalau saya jalan-jalan di PTC seringkali, tidak setiap kali tapi seringkali saya ketemu dengan orang yang saya nggak kenal, tapi senyum dengan saya dan saya senyum sama dia. Oke. Dan biasanya kalau saya sempat tanya, dia pernah ketemu karena saya mungkin pernah bagikan firman di tempat tertentu. Hidup saya nggak berdampak buat dia, tapi dia kenal saya. Itu yang saya katakan wide, lebar, but not deep. Saudara bisa melebar tapi enggak dalam. Saudara, firman Tuhan mengatakan engkau jadi terang, engkau jadi garam. Itu saudara
pada waktu saudara perlu keluar, mungkin ada satu orang yang tidak punya teman, dan engkau commit untuk mengatakan saya mau jadi temannya. Saya mau tabur hidup saya buat mereka. Saudara tidak akan jadi terkenal, karena nggak ada orang tahu. Apa yang diceritakan oleh dua orang saudara kita ini, tidak membuat orang yang memberikan hidup kepada mereka jadi terkenal, saudara. Tapi membuat mereka berfungsi memancarkan terang dan jadi garam. Saya ingin menantang saudara, menantang setiap kita. Kita punya tendensi lebih mudah melebar daripada mendalam. Karena mendalam itu saudara tidak bisa lakukan banyak orang. Saudara. Melebar saudara bisa melakukan banyak hal. Ikut ini, ikut ini, ikut. Oh di sana ikut, persekutuan ini ikut. Saudara melebar kemana-mana. Tidak salah saudara dengan itu. Terus kemudian sampai pada waktu mendalam, saudara katakan begini, saya tidak punya waktu. Bayangin kalau saya hadir di 4 ibadah tengah minggu, 1 ibadah minggu, terus kemudian saya terlibat dalam ini dan ini. Mana waktu saya? Saya ingin tanya kepada saudara, berapa dampak yang kita berikan? Sebagian orang Kristen akan menjawab saya begini, Pak, saya perlu diisi supaya saya bisa mengisi kehidupan orang lain. Benar. Pertanyaannya satu, saudara. Seberapa penuh saudara diisi supaya saudara bisa berdampak buat orang lain? Saudara, saya ingin, karena waktu, hari ini kita agak terlambat sedikit, tapi saya ingin menutup dengan memberikan pertanyaan ini. Saudara tidak perlu jawab sekarang, saudara pulang renungkan baik-baik. Berapa sering kita suka yang namanya hadir di dalam pertemuan di mana ada yang membagikan ini luar biasa. Oke, dia mungkin sangat diurapi dalam hal kesembuhan, kita semua datang. Sangat diurapi dalam pengajaran, kita semua datang. Sangat diurapi dalam, semuanya untuk kita. Terus kita bilang begini, kan kita perlu diisi. Pertanyaannya satu, yang selama ini diisi ini loh, keluarnya di mana coba? Mungkin kita sudah terlalu banyak diisi. Yang belum adalah kita mungkin belum mengambil beberapa hal dan melakukan dengan dalam. Saudara, kalau saudara ada dalam jemaat ini dan saudara katakan begini, Pak saya mau deh, saya mau untuk memulai dengan saya dimuridkan dulu. Saya mendorong saudara untuk bergabung dalam life group. Saudara katakan, tapi pemimpin life group saya kelihatannya biasa-biasa aja. Saudara, saya suka, saya sangat diberkati dengan tim yang datang. Saudara pada waktu saudara mengatakan, melihat, beberapa dari mereka share sambil membaca, kesan apa yang saudara dapat? Mereka bukan profesional. Mereka bukan profesional Kristen. Mereka bukan pembicara mimbar. Tapi mereka melaksanakan amanat agung. Mereka muridkan orang. Mereka menduplikasikan kehidupan mereka kepada orang lain. Kadang yang kayak begitu sudah tidak terlalu laku dalam kekristenan, saudara. Saudara suka yang profesional. Tapi kita perlu kembali ke basic. Ada fungsinya semuanya. Saya tidak mengecilkan artinya khotbah minggu. Please. Oke. Tapi saudara ada waktu di mana kita mau jadi dalam. Dan kalau saudara belum dimuridkan, saudara gabung life group, minta untuk orang untuk lakukan sama saudara. Untuk saudara dimuridkan. Tujuannya satu, saudara. Supaya saudara juga bisa melakukannya buat orang lain. Kalau saja seluruh jemaat ini mau melakukan itu. Nggak usah banyak-banyak, saudara. Yang Tuhan Yesus katakan, engkau ini terang dunia. Terang dunia maksudnya saudara mungkin punya teman satu di kantor. Saudara punya satu supplier yang saudara mau bangun hubungan dan kemudian mau share. Satu. Saudara punya teman di kampus 1 atau 2. Tapi setiap kita lakukan sesuatu,
5 tahun dari sekarang, jemaat ini akan berubah, saudara. Ya, karena kita tidak mengandalkan siapa yang hebat yang nantinya datang di dalam jemaat ini. Siapa yang diurapi yang datang di jemaat ini. Dan sedikit tentang impartasi, saudara. Saya mendengar terlalu sering, terutama di dalam golongan kita, saudara. Termasuk saya, kita gereja karismatik, saudara. Kita sangat percaya yang namanya impartasi. Tapi yang sering kali yang dikatakan impartasi adalah seorang hamba Tuhan, saudara datang ke meeting, saudara merasakan hadirat Tuhan, it's fine, it's good. Dan saudara katakan, impartasinya luar biasa. Pertanyaannya kalau itu luar biasa, apa yang saudara lakukan jauh setelah itu, akibat saudara datang ke meeting itu? Itu impartasi, saudara. Kalau tidak ada, cuman saudara kalau ditanya, gimana? Bagus. Apa yang bagus? Pokoknya bagus deh. Nyesel kamu udah datang. Aku datang. Bagus. Kalau tidak ada yang berubah, berarti saudara tidak menerima impartasi. Saudara mengalami, saudara punya pengalaman, saudara nggak ngalamin impartasi. Saudara tahu impartasi yang terbaik yang saudara bisa terima adalah pada waktu saudara menerima satu dengan satu, dan dia mulai bagikan hidupnya, dia kasih tahu saudara caranya melakukan, itu adalah impartasi yang terbaik. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, sebagus-bagusnya apa yang saya bisa bagikan di sini, impartasinya sangat minim dibandingkan kalau saya duduk satu dengan saudara. Dan saya tidak bisa melakukan itu semua. Tapi ada orang yang bisa melakukan itu dengan saudara. Kita mau menghapus yang namanya, harus dengan si A, kalau tidak dengan si A, impartasinya kurang, urapannya kurang. Itu yang menjadi masalah. Karena terang sama terang kumpul jadi satu dan compare mana yang lebih terang dan akhirnya kita silau di tempat yang sangat terang. Dan kita lupa bahwa dunia membutuhkan terang kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini.